Ya, sekarang kita akan lanjutkan kuliah kita yang sempat tertunda ya, mekanika. Ini sebenarnya saya mau review lagi, mungkin udah nggak lupa ya materi-materinya, karena kita sempat kena libur. Terakhir itu tentang statika benda tegar. Nah, saya mulai aja dulu materinya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan potong aja ya. Potong aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, langsung aja interupsi. Ya, jadi saya ingin mengulang lagi tentang statika. Ya, jadi statika itu pengertiannya kan mempelajari keadaan benda yang diam. Diam. Nah, benda yang diam ini bisa termasuk partikel sama benda tegar. Nah, ini intinya adalah jumlah gaya sama dengan 0 kalau statika. Ada bedanya antara partikel sama benda tegar, sudah dijelaskan di awal kuliah ya, kalau partikel itu adalah simplifikasi penyederhanaan dari bentuk benda sehingga dianggap bentuknya paling kecil ya, yang tidak punya apa namanya, tidak punya volume, cuma massa aja gitu. Padahal kalau benda tegar ini terdiri dari beberapa partikel, beberapa partikel yang bentuknya tidak berubah dan jarak tetap seperti itu. Yang partikel udah kita bahas sebelum UTS dulu ya. Yang ketika partikel itu ada dua keadaannya, syaratnya yaitu sigma fx dan sigma fy sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy juga sama dengan 0. Maksudnya sigma fx itu apa? Maksudnya semua jumlah gaya pada sumbu X 0. Dan semua jumlah gaya pada sumbu Y juga 0. Makanya bendanya diam ya, statis gitu. Tapi kalau benda tegar ini juga sama. Kalau benda tegar juga sama. Yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, ditambah sigma momen atau torsi. Sigma m sama dengan 0. Udah pernah kita pelajari dulu ya di pertemuan sebelumnya tentang momen. Momen itu adalah kecenderungan suatu benda untuk berputar pada porosnya akibat adanya gaya. Misalnya ini. Ini apa ya? Anggap inilah gagang pintu. Bayangkan ini mulut gagang pintu, ini gagang pintu yang bisa di ini ya, bisa diputar-putar ya. Kalau kita mau buka pintu kan gini ya nih. Nah, gerakan tangan saya dari sini ini adalah gaya. Jadi ini yang memberikan nah, kelihatan. Nah, jadi ini ya, anggap ini pintu tadi ya. Jadi tangan yang sebelah sini yang megang pulpen, ini yang mulut pintunya, lubang kuncinya. Ini gagang pintu. Jadi tangan saya yang dorong ini adalah gaya. Nah, si pulpen ini, si pena ini adalah lengan gayanya gitu. Nah, tangan saya sebelah sini, ini porosnya. Ya, ini porosnya. Jadi ada putaran di sini. Oke. Kemudian kita udah pelajari kemarin konvensi atau perjanjian arah putaran
momen. Arah putaran momen itu ada nilainya, ada tandanya ya. Ada yang tanda positif, ada tanda negatif. Nah, itu tergantung sama perhitungan kita. Tapi harus konsisten. Misalnya, kalau kita buat kemarin kuliah kita ini, putaran momen yang searah jarum jam itu tandanya negatif. Tapi kalau berlawanan jarum jam, tandanya positif. Nah, kalau dalam satu perhitungan harus sama. Harus selalu seperti itu. Nggak boleh dalam satu perhitungan berubah-ubah. Tapi kalau dalam perhitungan lain, mau diubah, konvensinya boleh aja sebenarnya. Tapi kalau berubah-ubah bingung nanti ya di perkuliahan kita, jadi kita sepakati aja dari sekarang kalau momen yang searah jarum jam putarannya itu negatif, yang berlawanan jarum jam itu positif. Gunanya apa harus ada tanda positif sama negatif? Gunanya untuk perhitungan. Karena nanti dijumlahkan kan sigma tadi ya, sigma m ya. Jadi kalau misalkan lengan momennya di sini, lalu ini, nah putarannya kemana? Coba lihat, kalau yang dari situ, yang dari kamera berarti ini ya, saya mirror ini. Ini berarti kan searah jarum jam ya, berlawanan nggak? Kalau di situ kelihatannya. Berlawanan, Pak. Berlawanan. Kalau berlawanan berarti positif kan? Iya, Pak. Nah, tapi kalau saya dorong dari sini, jadi searah jarum jam kan? Jadi minus dia. Maksud fungsinya apa? Karena dia lengan momennya nggak selalu seperti ini. Lengan momennya kadang di sini gitu. Nah, yang perlu diingat, lengan momen jarak ini sama gaya itu selalu tegak lurus. Jadi kalau lengan momennya vertikal, gayanya pasti horizontal. Kalau lengan momennya horizontal, gayanya pasti vertikal. Gitu aja. Itu yang perlu diingat ya. Oke, kemudian ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi tadi tentang tumpuan. Tumpuan itu ada 3 jenis, yaitu tumpuan roll, tumpuan sendi ya, atau engsel, sama tumpuan speed. Bedanya apa? Nah, bedanya itu ada di bentuk dan akan menghasilkan gaya reaksi yang berbeda. Tumpuan roll. Jadi misalnya ini baloknya, atau ini benda tegarnya, atau sistemnya ya. Nah, tumpuannya itu bentuknya bulat seperti ini. Ya bayangin aja kayak roda gitu. Roda itu kan dia bisa gerak maju mundur kan? Gerak maju mundur. Tapi kalau keadaannya diam, hanya menghasilkan gaya reaksi ke atas. Dia nggak bisa nahan kiri kanan. Nggak bisa dia. Makanya kalau tumpuan roll, gaya reaksinya cuma ke atas saja. Ke atas apa? Ke atas terhadap permukaan. Ini kan lantai ya. Itu. Tapi kalau gaya rollnya di dinding, karena di dinding nih. Ini dinding. Terus ini ada seperti ini. Nah, gayanya ke sini. Gitu ya. Ini sama seperti gaya normal. Kalau miring, bidang miring. Misalnya gini ya. Nih, bidang miring. Dia roller di sini. Terus kita kasih nih. Nah, gaya reaksi tumpuan roll itu ke sini, ke atas sini. Ya kan? Kalau kita buat sudut, ini kan sudut ya. Misalnya sudutnya theta. Berarti kan ini bisa dipecah jadi dua kan? Dipecah jadi dua reaksi. Ada yang ke atas ini, ada yang horizontal. Ya kan?
Yang ini anggaplah ini titik A ya. Misalnya ini A. Ini titik A. Ini gaya reaksi A, RA lah ya. Ini titik A. Ini gaya reaksi dari tumpuan roll A, RA. Nah, yang ke atas, yang vertikal namanya R, A, Y. Kalau ini namanya R, A, X, karena disungguh X. Nah, gimana perhitungannya? Kalau RAY itu adalah RA sin theta. Kalau RAX adalah RA cos theta. Seperti itu. Itu beda kalau bidang datar. Kalau bidang datar, ini titik A tadi ya. Berarti ini RA. Udah, satu aja gitu. Itu kalau tumpuannya tumpuan roll. Nah, berikutnya kalau tumpuan sendi atau engsel, bentuknya ya seperti engsel pintu ya. Bisa digerak-gerakkan. Misalkan gini. Bentuknya seringnya segitiga gini gitu. Seringnya bentuknya seperti itu, segitiga. Kalau bulat itu roll. Dan lantai. Nah, kalau tumpuan engsel punya dua gaya reaksi. Anggap ini B ya. Berarti R, B, Y. Sama yang ke sini. R, B, X. Nah, kalau bingung tanda panahnya mau ke kiri atau ke kanan, itu sebenarnya nggak masalah. Kalau kita buat dulu gaya tanda panahnya ke sini, itu juga boleh. Dengan syarat, nanti pasti ketemu nilai gayanya. Kan R ini gaya tadi kan. Misalnya RBX, kita buat tadi ke sini RBX ya. Misalnya RBX, ketika kita udah cari pakai perhitungan, ternyata nilainya minus 100 misalnya. Minus 100 Newton. Oh, kalau minus berarti harusnya arah panahnya ke sebelah sana. Berarti ini arah panah yang betul gitu. Itu ya. Nggak masalah. Kalau masalah tanda di garis gaya itu cuman arahnya aja. Kalau minus berarti arahnya kebalik, cuma itu aja. Tinggal diperbaiki aja. Gitu ya. Itu kalau tumpuan sendi. Harap bisa bedakan antara tumpuan sendi sama tumpuan engsel. Dan ini. Nah, kalau tumpuan jepit itu nempel di dinding. Kayak cantilever. Tahu cantilever nggak? Coba cari cantilever itu apa. Jadi dinding, terus si baloknya itu di semen gitu. Jadi nggak bisa gerak sama sekali. Ya, berarti ini dia punya 3 reaksi. Ke atas, ke kiri kanan, horizontal, maupun ini, momen. Ya. Jadi ini misalnya titik O misalnya ya. Misalnya titik O. Berarti ini ROY, ini ROX, ini momen O gitu. Tiga-tiganya ada. Nah, tapi kita jarang pakai ini. Untuk perkuliahan kita masih jarang pakai tumpuan jepit. Tapi kalian harus tahu ada tumpuan jepit ya. Nah, kembali ke statika tadi. Saya kasih contoh satu yang sederhana. Misalnya ada suatu balok. Ini balok.
Terus di sini sama di sini ada tumpuan. Nah, ini titik A, ini titik B. Balok ini panjangnya 4 meter lah, ambillah panjangnya 4 meter. Panjangnya 4 meter. Terus massa balok anggaplah 10 kg. Ya, 10 kg dengan panjang 4 meter. Pertanyaannya, tentukan semua gaya reaksi yang dihasilkan oleh tumpuan. Gimana cara menjawabnya? Pertama-tama, kita harus buat dulu diagram benda bebas. Oke. Diagram benda bebas itu gimana? Kita harus gambarkan semua gaya yang terlibat di sini. Gayanya apa aja? Ada gaya reaksi tumpuan. Lihat di tumpuan A ini kan tumpuan roll kan? Roll, berarti dia cuma ada gaya yang ke atas. Nih. Gaya normal. Nih. Maksudnya gayanya itu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Bidang sentuhnya kan di sini ya. Bidang sentuhnya. Nah, ini namanya reaksi A. Kalau mau dikasih Y juga boleh, RAY boleh juga. Tapi nggak akan ada gunanya karena si RA cuma ada satu. Kemudian tumpuannya ada lagi di titik B. Ini adalah tumpuan engsel kan? Engsel. Kalau tumpuan engsel berarti ada dua gaya. Ada yang ke atas sama ada yang ke samping. Ada yang ke atas. Ini R, B, Y. Sama yang ke samping R, B, X. Ada satu lagi. Yaitu namanya gaya berat. Nah, di mana gaya berat balok? Adanya di mana? Di titik ini ya. Di titik pusat massa. Nah, titik pusat massanya di mana? Coba saya perjelas lah. Ini kan panjangnya 4 meter kan. Nah, tengah-tengahnya kan di sini di 2 meter kan. Nah, pasti titik massanya tuh jaraknya di 2 meter ini. Tapi kalau kita nggak abaikan ketebalannya ya, misalnya ketebalannya 1 meter misalnya. 1 meter. Berarti kan di setengah sini ya. Dari jarak titik ini, jaraknya adalah 0,5 meter. 0,5. 0,5 dan ini 2 meter. Oke. Ini ada gaya berat dari sini. Gaya beratnya W. Berapa beratnya? Mg. Yaitu massa 10 kg dikali gravitasi. Kalau gravitasi yang ada sebutkan, pakai aja 10 meter per sekon kuadrat. Jadilah dia 100 Newton. Sampai sini ada yang bertanya kan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini ya, diagram benda bebas. Jadi kalau mau kita selesaikan perhitungannya, harus bisa menggambar diagram benda bebas. Kalau nggak bisa gambar, percuma. Karena nanti kita nggak bisa memperhitungkan apa aja gaya yang ada di situ. Oke.
Jadi kita pakai ini ya, gambar ini. Kita masukkan ke perhitungan. Hitungannya tadi ada 3 syarat ya. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini gaya apa aja yang ada di sumbu X. Cuman ada satu ya, RBX. Berarti RBX sama dengan 0. Oke. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Apa aja yang di sumbu Y? Ada RA, ada RBY, dan ada W. Perhatikan arahnya. RA-nya ke atas, RB-nya ke atas, artinya ini nilainya positif. Sementara kalau W ke bawah, artinya nilainya negatif. Jadi RA plus RBY minus W sama dengan 0. Kita udah tahu nilai W. RA tambah RBY sama dengan W. W-nya tadi 100 ya. 100 Newton. Jadi kita dapatkan persamaan RA tambah RBY sama dengan 0. 100. Sama dengan 100 Newton. Ini yang perlu kita catat. Kalau ini udah pasti 0 ya. RB-nya 0. RBX-nya 0. Sorry. Nah, kemudian terakhir kita harus hitung sigma M. Momen. Tapi momen itu tergantung di mana porosnya. Kita bisa pilih 3 poros, yaitu di titik A, titik B, atau di titik pusat massa, atau titik lain. Nah, saran saya, tips supaya mudah, ambil di titik yang paling banyak gaya, yaitu titik B. Kenapa? Karena semua gaya yang di titik B itu tidak ada momennya. Dia tidak menghasilkan momen. Kalau nggak menghasilkan momen, jadi perhitungan kita lebih singkat gitu. Oke. Jadi ngitungnya gini. Ya, ini saya lihatin aja deh. Jadi sigma MB tadi ya. Gambarnya saya bikin ulang. Jadi di sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Gitu ya. Nah, ini A, ini B. Nah, jarak yang penting itu adalah jarak ke titik B. Jarak ke titik B. Jadi jarak ke titik B itu untuk W jaraknya adalah 2 meter. Jadi ini ke sini jaraknya 2 meter. Terus dari A ke B jaraknya adalah 4 meter. Oke. Kemudian kita pandang B ini sebagai titik poros untuk berputar. Ya. Jadi kalau saya ngebayanginnya gini, ini B di sini, ini A paling ujung, akan ke atas ya. Berarti kan saya dorong gini. Dorong ke atas. B-nya di sini. Nah, coba sekarang bayangin gaya W ke bawah ya. Berarti tengah-tengah sini saya turun ke bawah. Dorong. Itu dia. Jadi antara gaya di A sama gaya yang di W itu arah putarannya berbeda. Berarti dia saling meniadakan. Berarti dikurangin dia. Nah, terus kalau gaya yang di B, gaya yang di poros, nah ini poros nih. Saya kasih gaya, mutar nggak dia? Nggak bisa mutar kan? Nah, itu makanya tadi saya pilih gaya yang di sini. Supaya perhitungan kita lebih simpel. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya.
sigma MB sama dengan momen apa aja yang bekerja di titik B ada gaya A ya. Ya, momen itu ingat kan rumusnya? Momen itu adalah F dikali R. F itu gayanya, R atau D? D mungkin ya, F kali D. D itu jarak antara gaya ke titik poros. Ya, D itu bisa juga lengan momen namanya. Nah, ini RA kan ya? RA dikali 4 meter. RA itu arahnya berapa nih? Arahnya berlawanan searah jarum jam ya, berarti minus nih. Minus. Kalau W arahnya berlawanan jarum jam berarti plus ya. Plus W dikali 4 kali 2 meter. Oke, nggak ada lagi gaya yang lain kan? Cuma 2 itu kan? Kita masukkan angkanya. Ini sigma MB sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. 0 sama dengan min RA, min 4 RA ya. 4 RA tambah 100 dikali 2. Min 4 RA tambah 200. Berarti kalau kita pindahkan ruas 4 RA sama dengan 200. Atau RA sama dengan 200 per 4, yaitu 50 Newton. Oke, jadi kita sudah dapatkan RA sama dengan 50 Newton. Tinggal kita cari RBY berapa. Nah, kita substitusi ke sini. Ya, berarti RBY sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50 Newton. Itu ya. Kita terjawab. Jawabannya ya. Jawabannya yaitu RA sama dengan 50 Newton, RBX sama dengan 0 Newton ya, dan RBY sama dengan 50 Newton. Itu jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Karena kemarin tugasnya seperti ini kan? Tugas yang saya kasih. Ya nggak? Ada yang pakai bidang miring. Nah, bidang miring itu diginin aja. Ya, kan bidang miring kan? Tinggal dipecah aja. Yang bidang miring kan kalau nggak salah tumpuan roll. Ya, berarti kan cuma satu gaya reaksinya. Dipecah jadi 2. Gimana? Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Belum? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke beban ya. Load. Jadi beban itu ada beban terpusat, ada beban terdistribusi, sama beban momen. Beban terdistribusi itu nanti ada berbagai jenis ya. Ada beban terdistribusi merata, ada yang tidak merata. Yang tidak merata itu ada yang terdistribusi bentuknya segitiga, ada beban terdistribusi
Trapesium ya? Pasti. Benar nggak sih trapesium? Sama beban terdistribusi kurva. Oke, saya highlight yang sering kita pakai itu yang terdistribusi pusat, terdistribusi merata, terdistribusi trapesium. Segitiga juga ada, tapi sekalian. Segitiga juga ada. Tapi kalau udah bisa trapesium, harusnya segitiga bisa. Yang kurva sama momen jarang. Tapi ya harus tahu. Gitu ya, harus tahu. Nah, sekarang saya kasih lihat bedanya apa. Jadi kalau yang beban terpusat tadi sama seperti yang sebelumnya, yang di contoh sebelumnya. Jadi ini balok, karena ini balok, terus dikasih beban, digantungin besi misalnya, ada 2 misalnya besi. Nah, di sini aja. Ini weight-nya di sini. Ini W1, ini W2. Misalnya seperti itu. Ini beban terpusat namanya. Beban terpusat. Nah, ada lagi beban yang terdistribusi merata. Ini bentuknya kayak persegi panjang. Jadi bebannya itu ya, ciri-cirinya kalau terdistribusi itu ada tanda panah. Tanda panah gini. Kalau ada tanda panah seperti ini, artinya bebannya terdistribusi ke semua permukaan atau ke semua badan dari balok tersebut. Gitu. Oke, ini namanya beban terdistribusi merata. Nah, kalau ketemu soal yang melibatkan beban terdistribusi merata, gimana cara kita menghitung keadaan statistiknya gitu? Keadaan keseimbangannya gimana caranya? Kan tadi kan mesti sigma fx kan? Ini fx-nya yang mana gitu? Nah, di sini kita pakai sistem ekuivalen. Maksudnya, kita ubah bentuk si beban terdistribusi merata ini menjadi beban terpusat. Kita ubah dia jadi seakan-akan bentuknya kayak beban terpusat. Tuh. Nah, ini kan ada panjangnya kan? Panjangnya ini misalnya L ya. Ini panjangnya L. Terus ini bebannya simbolnya apa ya? Saya nggak tahu beban. B aja lah ya. B-nya mungkin kan satuannya kan seringnya Newton per meter kan. Bebannya Newton per meter. Nah, ada satu beban ekuivalennya itu besarnya adalah B dikali L. Jadi ini ya bebannya. Beban ekuivalen sama dengan B dikali L. B itu yang ininya distribusinya ya Newton per meter dikali berapa panjangnya. B dikali L. Nah, posisinya di mana? Posisinya ada di mana coba? Di pusat massa ya. Ini posisinya ada di pusat massa. Kalau dia bentuknya panjang gini aja, berarti ini setengah L kan? Kalau bentuknya balok. Tapi kalau bentuknya bukan balok, bentuknya misalnya segitiga ya pasti bukan setengah L. Bisa sepertiga L, tergantung kita hitungnya dari mana. Karena ada titik nolnya kan, titik nolnya di sini mungkin, atau titik nol di sebelah sana gitu. Tergantung kita hitungnya dari mana. Ini namanya beban ekuivalen. Gitu. Gimana kalau beban segitiga? Beban segitiga itu maksudnya yang di paling ujung nggak ada bebannya.
kecil bebannya, tapi dia makin makin ke pinggir makin besar. Nah, gini. Artinya di sebelah sini, di sebelah kiri, bebannya 0. Kalau di paling ujung kanan, bebannya ada, paling besar. Jadinya maksimal ya. Tuh. Iya kan? Nah, ini ekivalennya gimana? Ya, berarti ini sama seperti ini ya. Ekivalennya segitiga. Titik pusat masanya segitiga. Kita anggap yang biru-biru ini sebagai segitiga. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sini ya. Nah, ini bebannya. Jadi ini kita perlakukan sebagai luas ya. Luas segitiga itu kan, ini misalnya L. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi kan. Berarti ini setengah alas kali tinggi. Setengah BL. Oke. Terus panjangnya berapa? Kalau ini L, berarti kalau titik 0 di sini, jarak titik 0 ke bebannya adalah 2/3 L. Ke sini. Oke, kalau ke sini jaraknya 1/3 L. L ini maksudnya panjang ini ya, panjang baloknya. Gitu. Ini beban segitiga. Beban terdistribusi segi 3. Yang ini adalah ekivalennya. Nah, kalau beban yang trapesium itu maksudnya gimana? Itu gabungan dari dua jenis beban, yaitu segitiga dan merata. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang paling ujung nggak ada, kemudian ada kecil. Nah, terus di sini tetap ya. Gitu. Ya, misalnya di sini bebannya maksimal. Terus ini jaraknya di sini ya. Ini L, ini ke sini L ya. Ini ke sini L, ini ke sini M. Nah, berarti kan ada dua kan? Sebenarnya ini ada dua nih. Dibagi dua. Jadi selesaikan dulu yang di sebelah sini. Yang di segitiga ini selesaikan dulu nilainya. Berarti kan B kali setengah B kali L kan. Kalau ini yang tengah-tengah sini. Berarti kan panjangnya bebannya sama dengan B dikali M. Nah, terus jaraknya ini ke sini. Jaraknya adalah 2/3 L. Ini ke sini jaraknya adalah setengah M. Ya, kalau dihitung dari L berarti setengah M ditambah panjang L. Gitu ya. Ini yang beban terdistribusi trapesium. Nah, ada satu lagi beban kurva, tapi saya nggak usah jelaskan di sini karena panjang, nanti buka aja video saya. Itu tergantung sama persamaannya. Nanti dijumlahkan pakai integral, nggak usah di sini. Lihat aja video penjelasan saya. Tapi yang penting ini adalah
mengetahui beban terpusat seperti apa, kemudian beban terdistribusi merata seperti apa, beban segitiga gimana, dan sama beban trapesium. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Belum ada? Oke. Begitu kita lanjut ke contoh soal. Ya, jadi misalnya kita kasih beban trapesium deh. Jadi ini ada beban engsel di sini. Ini beban engsel di sini, tumpuan engsel ini sih tumpuan roll. Terus dikasih beban segitiga, beban trapesium. Nah, beban trapesium. Panjangnya ya. Panjang balok adalah 16 meter. Kemudian massa balok 10 kilogram aja. 10 kilogram sama ya. Terus ini bebannya yang paling puncak di sini adalah 5 Newton per meter. Terus ini batasnya di sini ya. Batasnya di sini. Nah, ini jaraknya, ini titik A, ini titik B. Di sini ya, di ujung ini titik B. Titik B. Dari A ke sini, ke perbatasan beban ini adalah 6 meter. Ya kan? Berarti sisanya kan 10 ya. Nah, pertanyaannya sama, yaitu tentukan semua gaya reaksi tumpuan. Oke. Yang pertama kita buat dulu diagram benda bebasnya. Ya, ada diagram benda bebasnya. Oke, jadi diagram benda bebasnya seperti ini.
Kok hilang? Ya. Jadi diagram benda bebasnya kita buat dulu baloknya. Jadi baloknya seperti ini. Bentar. Oke. Di titik A itu tumpuan engsel. Berarti kan gini ya. Sama ke sini. Di titik A, berarti ini R, A, Y, ini R, A, X. Terus di titik B, tumpuan roll berarti ke atas aja. R, B. Oke. Kemudian ini panjangnya 16 meter. Berarti di titik tengah-tengah ini ada gaya berat. Ini W-nya. W sama dengan 10 kali 10. Berarti 100 Newton ya. 10 kg dikali 10 meter sekon kuadrat. Jaraknya adalah 8 ya. Kan 16 tadi kan. Ini ke sini kan 16. Ini kan 16 meter. Berarti ini ke sini jaraknya adalah 8 meter. Titik pusat massa itu ada di tengah-tengah balok ya. Kemudian beban segitiga. Bersegitiga kita hitung besar bebannya seperti menghitung luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah dikali 6 kali 5. Setengah kali 30 itu 15 ya. Berarti 15. Jaraknya berarti 2/3 dari titik A. 2/3 dari titik A. 2/3 dari 6 itu berarti 4 ya. 4 ya. Jadi ini ke sini adalah 4. Ini 4 meter. Nah, dari sini ada beban segitiga. Setengah alas kali tinggi. 15 tadi ya? 15 Newton. Ya nggak sih? 5 dikali 6 bagi 2. 15. Kemudian yang di sini, yang di perseginya, yang bagian persegi dari trapesium, itu 10 dikali 5. Berarti 50. Jaraknya kan di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah dari 10 meter ya. Berarti ini ke sini. Meter. 5 meter tengah-tengah. Ini 5 meter. Nah, ada satu lagi. 50 Newton. 50 itu dapatnya dari mana? Dari 5 kali 10 ya. 5 kali 10. Oke, berarti sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya ya. Ada 6 gaya sekarang. Ini kita bisa hitung. Dari sigma F X sama dengan 0. Sigma Fx-nya cuma ada RAX. Jadi RAX sama dengan 0.
Terus kita hitung sigma FY. FY-nya ada apa aja? Yang ke atas ada RAY tambah RB. Yang ke bawah ada 15, ada 100, ada 50. Nah, ini sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan kalau RAY tambah RB sama dengan 15 Newton ditambah 100 ditambah 50 atau 165 Newton. Oke, satu lagi kita perlu momen ya. Seperti tips saya tadi, kita pakai titik A sebagai titik pusat. Jadi kita hitung sigma MA. Sigma MA. Nah, di sigma MA, di titik A, gaya yang bekerja itu ada 15 Newton, 100 Newton, 50, dan RB. Kita lihat yang 15 Newton dulu. Jaraknya 4 meter kan? Kalau terpotong. Ya, jadi kalau lengan momennya yang di ini ya. Yang di 15 Newton dengan momennya kan 4 meter. Jadi kalau lengan momen yang ini terus didorongnya ke bawah, dorongnya ke bawah. Nanti kan mutarnya ke sini kan? Jadi mutarnya ke sini. Atau searah jarum jam. Kan yang ini searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti minus. Minus 4 dikali 15. Oke. Kemudian yang W sama. Ini lengan momen.